Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya, Iin Fadila Utami Tamasa, dan juga rekan saya, Eldi Rahim Pradana, akan membawakan materi mengenai pemimpin sebagai pencipta perdamaian, bagaimana mengelola konflik di tempat kerja. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa rumah sakit merupakan organisasi padat karya di mana banyak sekali sumber daya yang bekerja di sana dan cenderung untuk tercipta sesuatu yang dinamakan sebagai konflik antar karyawan misalnya. Hal itu membuat kita sebagai calon manajer ke depan harus bisa memahami bagaimana cara mengatasi, bahkan mulai dari mengenali lalu mengatasi konflik di tempat kerja. Nah, pertumbuhan dan transformasi. Semua konflik memberikan kesempatan untuk tumbuh dan bertransformasi. Jadi konflik itu dapat digunakan oleh manajer sebagai alat kepemimpinan yang baik. Dengan konflik kita bisa belajar bagaimana cara memanage sumber daya manusia. Jadi jangan dihindari konflik itu, namun kita kenali lalu kita cari tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, Peter Drucker sering berkata bahwa 90% kepemimpinan menangani masalah perilaku manusia, yang artinya memang konflik ini bukanlah hal yang jarang. Jadi konflik ini merupakan hal yang akan sangat lazim ditemukan dalam suatu organisasi atau dalam suatu sistem kepemimpinan yang kita lakukan atau lalui. Kenapa? Karena di Peter Drucker sendiri mengatakan bahwa 90% kepemimpinan itu ya tentang menangani masalah perilaku manusia. Artinya apa? Cenderung akan sangat mudah terjadi pergesekan ataupun konflik di tempat kerja. Pemimpin butuh untuk mengetahui memiliki keterampilan dasar dalam manajemen konflik untuk melakukan pekerjaan dengan baik, karena akan sangat banyak sekali konflik yang bisa cenderung muncul. Nah, bagaimana jika seorang pemimpin tidak mampu atau tidak memiliki keterampilan dalam manajemen konflik? Justru banyak organisasi nantinya yang karena konflik justru makin memburuk, bukannya malah semakin kuat atau semakin baik, namun justru semakin memburuk. Sehingga kepemilikan keterampilan manajemen konflik harus terasah dan dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, kesesuaian antara tujuan kerja organisasi dan profesional. Nah, cara yang paling baik untuk mencegah konflik adalah dengan memastikan bahwa tujuan masing-masing orang atau pekerja dengan tujuan organisasi itu saling mendukung. Jadi antara si pekerja, pegawai, dan juga si pejabat ataupun manajer memiliki visi yang sama-sama. Sejarah pekerjaan di Amerika penuh dengan contoh-contoh di mana tujuan dan proses organisasi bertentangan dengan tujuan dan harapan mereka yang melakukan pekerjaan. Nah, inilah kenapa nantinya akibatnya adalah munculnya sebuah konflik ketika tidak ada pertemuan atau sinkronisasi antara tujuan dari organisasi dan juga tujuan dari profesional. Ketika ada kesesuaian tujuan, nah orang-orang akan jadi lebih terbuka, ya, lebih kooperatif, lebih cenderung untuk terlibat, ya, mau terlibat dan juga suportif dan tidak terlalu cepat mengalami sensibilitas seperti terlalu cepat marah atau frustrasi karena memang mereka tujuan yang dimiliki oleh si pegawai ini dan juga si pejabat ini sesuai gitu. Kemudian, ketika semua orang memahami ekspektasi dan proses dengan jelas dan ada struktur pendukung yang berkontribusi pada pemenuhan ekspektasi, maka konflik yang dihasilkan pun juga akan lebih sedikit, karena semua orang ini memiliki visi yang terarah, visi yang sama. Jadi akan lebih cenderung untuk mengurangi atau mereduksi adanya konflik dalam suatu lingkungan kerja. Nah, sekarang, bagaimana kita mengelola konflik secara produktif? Para pemimpin harus mencurahkan mungkin lebih banyak waktu ya untuk mengenali sumber konflik. Di mana sih sebenarnya sumber konfliknya? Apa sih yang kira-kira membuat konflik itu bisa muncul? Apakah mungkin karakter dari pekerjanya yang muncul ataupun juga mungkin dari karena terlalu banyak beban kerja mungkin. Jadi, seorang pemimpin atau manajer harus mampu untuk mengenali sumber konflik untuk menangani perselisihan dengan cara yang benar pada waktu yang tepat untuk menghindari konflik. Kemudian, dengan menangani konflik, pemimpin perlu diberi petunjuk tentang pola perilaku serta dampaknya terhadap hubungan para pihak. Jadi, selain mengenali sumber, juga harus mengetahui pola perilaku dan dampaknya. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana mempertahankan hubungan. Ya, dalam sebuah konflik itu tidak ada yang menang atau tidak ada yang kalah. Jadi, sedemikian rupa tujuan akhir dari manajemen konflik, tujuan seorang pemimpin dalam mengenali sumber konflik dan juga mengenali pola perilaku dan dampaknya adalah mempertahankan hubungan antara orang-orang atau pihak-pihak yang saling mengalami konflik.
Pemimpin harus mencari cara dan punya kemampuan untuk mengembangkan hubungan kerja yang menunjukkan nilai serta komitmen yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ke depannya. Jadi, ke depan pemimpin itu harus menjadi inspirator, mencari cara ya untuk mengembangkan hubungan kerja. Jadi, agar nanti tidak ada konflik-konflik ke depan yang bisa terjadi. Nah, masalah konflik berbasis tim. Jadi, bekerja sama untuk menyediakan layanan perawatan kesehatan juga memang sangat-sangat beresiko untuk timbulnya sebuah konflik. Jadi, untuk mengurangi itu gimana caranya? Yaitu yang pertama kita harus memperhatikan masalah antar hubungan dan menciptakan serta menjaga konteks pekerjaan yang terbuka dan jujur. Jadi, diusahakan mungkin jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa terzolimi atau merasa tereduksi hak-haknya. Tetap saja, bahkan dalam konteks terbaik, perilaku dan karakteristik orang dapat menimbulkan konflik. Jadi, bahkan tidak ada masalah pun hanya karena ketidakcocokan perilaku mungkin antara tim dengan tim yang lainnya, mungkin bisa jadi salah satu hal yang berpotensi menimbulkan konflik. Pemimpin organisasi perawatan harus selalu waspada. Jadi kita harus selalu waspada sebagai manajer di rumah sakit tentunya, karena sangat mudah untuk terjadi gesekan antar pekerjaan, mau itu antar perawat dan dokter, ataupun juga tenaga medis maupun dengan non-medis. Karena konflik pada akhirnya muncul di lingkungan manusia manapun sebenarnya. Potensi selalu ada, setidaknya sampai tingkat tertentu. Jika sebuah konflik dapat dideteksi pada tahap yang paling awal, jadi sebelum mungkin mulai ada konflik, ya sebelum kira-kira ada potensi konflik di situ, kita cepat segera atasi agar tidak menjadi kritis dan membutuhkan intervensi yang ekstensif. Jangan sampai ada yang harus dikeluarkan atau dipindahkan seperti itu. Jadi kita harus betul-betul mewaspadai dari awal. Jika memang terlihat sudah ada potensi, bisa terjadi potensi konflik, ya sebaiknya untuk dipisahkan atau dibuat sedemikian rupa agar tidak muncul permasalahan atau konflik. Karena kalau misalnya sudah kritis nih, sudah panjang masalahnya, itu pasti butuh intervensi yang lebih ekstensif atau mungkin tindakan-tindakan yang lebih ekstensif atau lebih misalnya ada yang dikeluarkan mungkin, atau ada harus yang satu mengalah, dipindahkan atau dimutasi seperti itu. Nah, konflik berbasis identitas. Jadi sebenarnya pada dasarnya konflik terbagi dua. Ada yang konflik berbasis kepentingan, ada konflik berbasis identitas. Konflik berbasis kepentingan muncul dari keadaan atau interaksi dan seringkali diselesaikan dengan cepat. Jadi untuk berbasis kepentingan itu sangat cepat dan tidak perlu membutuhkan tidak perlu terlalu berlama-lama. Jadi berbeda dengan berbasis identitas, itu jauh lebih dalam lagi karena dia lebih memiliki nilai-nilai filosofis dan bertahan lebih lama. Contohnya konflik berbasis identitas itu sangat sulit didefinisikan karena memang dia ada latar belakang, mungkin faktor sejarah, psikologis, budaya, ataupun juga pengalaman. Jadi sulit ditentukan batasannya seperti itu karena mereka sangat tertanam dengan sentimen pribadi, pihak yang bersaing kurang bersedia untuk berkompromi. Jadi memang sudah turun-temurun seperti itu. Rasa konfliknya sudah turun-temurun dari nenek-nenek moyangnya mungkin. Nah, makanya itu lebih susah untuk diperbaiki atau susah untuk diatasi. Jadi sangat membutuhkan keterlibatan dari pemimpinnya lebih mendalam dan kreatif. Dicarikan cara yang lebih ekstensif lagi dan lebih kreatif lagi untuk menangani untuk masalah konflik yang berbasis identitas. Berbeda dengan berbasis kepentingan yang cukup cepat untuk dilakukan penanganan. Nah, gimana nih konflik berbasis kepentingan? Kalau berbasis kepentingan dalam menangani konflik berbasis kepentingan itu, seorang pemimpin sebagai manajer kita bersikap sebagai seorang mediator atau pihak ketiga yang membantu pihak-pihak tersebut menyelesaikan masalah. Jadi membantu meluruskan antara pihak A dan pihak B seperti itu untuk menyelesaikan, tidak malah ikut campur dan semakin memperpanas keadaan, tidak, tapi kita membuatnya lebih jelas gitu secara dari sudut pandangnya pihak-pihak yang sedang konflik itu. Penawaran akan dibuat ketika para pihak mencoba untuk membuat kesepakatan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi akan ada sedikit perbaikan ketika dalam konflik berbasis kepentingan dibuat kesepakatan. Oh iya, di sini batasnya, di sini hakmu, di sini hakku, seperti itu. Mediator memiliki kedua jenis intervensi. Ada kontingen dan juga non-kontingen. Nah, intervensi non-kontingen gimana? Jadi, intervensi non-kontingen berfokus pada proses yang diperlukan untuk mediasi apapun, sedangkan kontingen dilaksanakan dalam menanggapi keadaan tertentu yang timbul dari proses itu sendiri. Kemudian ada orang dan perilaku.
dalam situasi konflik dengan tingkat stres yang tinggi ini, misalnya stres yang tinggi, tidak semua orang berada dalam kondisi terbaiknya. Jadi orang akan cenderung lebih cepat marah ya, lebih cepat sensitif ya. Lebih lanjut karena konflik dan sikap umum masyarakat terhadap orang yang berkonflik tidak cenderung terlibat dalam membangun hubungan untuk menyelesaikan masalah. Jadi terkadang justru dengan konflik itu orang semakin malah menjauh, jadi sangat sulit untuk bisa menyelesaikan, mencari titik temu dari satu permasalahan. Pihak yang berkonflik umumnya mengambil posisi bahwa seseorang harus menang, harus kalah. Jadi ketika dia berkonflik, dia tuh pengen bagaimana cara menjadi menang gitu, bukan mencari bagaimana agar masalah ini menjadi selesai. Disitulah perannya seorang manajer ataupun pemimpin harus mencari jalan tengah, bagaimana keduanya ini tidak menang tidak kalah, namun menemukan titik-titik keseimbangan seperti itu. Nah, peran mediator memastikan hal-hal yang terjadi, harus jelas bahwa hanya solusi yang saling memuaskan yang akan mengakhiri konflik secara permanen. Jadi betul-betul solusi yang sama-sama. Jadi solusi ini di mana memuaskan si pihak yang berkonflik, si pihak A atau pihak B, nanti makanya kalau sudah ketemu solusinya nih, makanya nanti penyelesaiannya pun akan lebih permanen, lebih dibanding kalau misalnya mencari yang mana menang, yang mana kalah, yang mana benar, yang mana salah, seperti itu. Kemudian memberikan suara kepada para pihak. Membuat para pihak mengungkapkan persepsi mereka tentang konflik mereka merupakan langkah penting. Jadi kita harus mengajak masing-masing pihak itu berbicara atau mengizinkan mereka untuk menyuarakan apa dalam hati mereka, apa yang dalam diri mereka, agar sebagai pemimpin kita bisa memahami dan menyelesaikannya. Cara persepsi dirumuskan harus mencerminkan perasaan mereka yang memiliki persepsi tersebut. Konflik berbasis kepentingan jika dibiarkan tidak terselesaikan cukup lama dapat menjadi konflik berbasis identitas. Jadi kalau misalnya berbasis kepentingan ini kita tidak selesaikan, tidak temukan titik temunya di mana, maka nanti akan berakhir pada konflik berbasis identitas, di mana justru identitas ini akan sangat sulit untuk disembuhkan seperti itu, dan memerlukan strategi yang berbeda dari yang digunakan untuk menyelesaikan konflik hanya berbasis kepentingan. Misalnya, strategi legalistik dan berorientasi negosiasi cenderung mengasingkan pihak-pihak dalam konflik berbasis identitas. Nah, kemudian membangun kepercayaan. Dalam konflik berbasis kepentingan, akar masalah tidak selalu dibahas, dan strategi negosiasinya biasanya sama pentingnya dengan masalah. Jadi lebih mudah ya. Sebaliknya dengan konflik berbasis identitas, sikap dan pemosisian umumnya tidak efektif karena para pihak perlu mengungkapkan sentimen dan keyakinan yang mereka pegang dengan kuat. Jadi cukup sulit karena sangat mengakar ini sentimennya. Untuk membangun fondasi yang tepat untuk menyelesaikan konflik, mereka sepenuhnya memahami sentimen dan keyakinan ini serta mengidentifikasi kesamaan apapun yang ada. Para pihak harus tiba di tempat di mana mereka dapat dengan jujur mengatakan apa yang mereka hargai dan percayai, membawa mereka ke tempat yang ini mungkin tidak mudah. Jadi pada konflik yang berbasis identitas ini cukup sulit karena para pihak mungkin memiliki hambatan emosional yang kuat yang mencegah mereka untuk mengartikulasikan masalah mereka sebenarnya. Jadi akan sulit untuk mereka lebih terbuka dan juga cenderung untuk lebih mengalah dan juga lebih mengakui apa mungkin kesalahan-kesalahan yang mungkin mereka miliki. Kadang-kadang pihak percaya bahwa mereka mengartikulasikan masalah dengan menyatakan apa yang mereka rasakan, tetapi dalam melakukan ini, mereka memusatkan perhatian pada hasil dari masalah, bukan pada masalah itu sendiri. Sebagai kesimpulan, berurusan dengan konflik adalah bagian normal dari peran kepemimpinan. Jadi, adalah hal yang sangat wajar, 90% kepemimpinan itu membahas tentang konflik. Oleh karena itu, para pemimpin harus memahami elemen dasar dan mempelajari keterampilan penting dari manajemen konflik, serta keterampilan lainnya yang membutuhkan pengembangan. Jadi memang ini adalah sebuah skill dasar dari pemimpin untuk bagaimana kita mengenali dan mengatasi sebuah konflik. Kemudian para pemimpin harus menyadari hal ini dan tekun dalam upaya pembelajaran tersebut. Jadi memang harus dibutuhkan pengetahuan serta pengalaman yang banyak ya, yang cukup untuk membuat seorang pemimpin dia lebih terlatih dalam menangani sebuah konflik. Makanya semakin dewasa, semakin mapan seseorang justru akan semakin mudah untuk menyelesaikan konflik karena memang mereka memiliki pengalaman yang cukup banyak. Imbalannya adalah bahwa keterampilan ini akan membantu setiap pemimpin yang dengan baik dalam menangani rangkaian hubungan yang semakin kompleks dan dalam pemberian kesehatan. Jadi semakin dia mampu menangani konflik di satu lain kesehatan mungkin yang akan lebih mudah untuk nanti misalnya jika naik ke satu lain kesehatan yang lebih kompleks lagi sistemnya. Bila seorang pemimpin mengembangkan keterampilan yang diperlukan dan mengambil peran sebagai fasilitator resolusi konflik, dia akan memperkuat
hubungan antar profesional. Jadi ketika dia mampu untuk menjadi seorang yang solutif, ya mencarikan titik temu di mana permasalahan terjadi, justru ini adalah poin yang sangat penting, karena dengan ini dia akan memperkuat suatu hubungan terprofesional, dan yang paling penting akan meningkatkan efektivitas perawatan kesehatan. Nantinya mereka justru akan lebih tahu, oh di sini kekurangan dan kelebihan, ataupun mengetahui potensi-potensi konflik nanti. Jadi ketika nanti seorang pemimpin ini mampu mengetahui atau mengenali, ke depan ketika mereka ingin memetakan mungkin sumber daya yang ada, akan lebih bagus, akan lebih baik, dan juga akan lebih meningkatkan nantinya efektivitas perawatan kesehatan, karena orang-orang yang dipekerjakan atau mereka yang telah di-set di tim-tim tertentu sudah merupakan tim-tim yang ceritanya tidak lagi berpotensi untuk menimbulkan konflik dalam lingkungan kerjanya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari bagaimana manajemen konflik yang sangat dibutuhkan untuk seorang manajer. Sebuah skill yang sangat dibutuhkan untuk seorang manajer. Saya, Infadal Utami, dan rekan saya, Eldi Rahim, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.